Halo, perkenalkan nama saya Cinta Devina Maharani dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Banjaragung. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah peminatan kelas 12 bab 5, yaitu tentang sejarah kontemporer dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan global. Kita lihat videonya. Runtuhnya Vietnam Selatan. Sejarah singkat Vietnam. Vietnam merupakan negara yang dijajah oleh Prancis. Vietnam disatukan dengan Kamboja oleh Uni Indochina pada 1887. Pada 1940, Vietnam dikuasai oleh Jepang. 25 September 1945, Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam dengan nama Republik Demokrasi Vietnam. Pusat pemerintahan Hanoi. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Prancis hendak kembali menguasai Vietnam. Prancis melakukan politik pecah belah dengan mengangkat Bao Dia, penguasa Vietnam pada 1949. Pada Februari 1954, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet mengadakan pertemuan di Berlin, Jerman, salah satunya membahas masalah Indochina. Pada 20 Juli 1954, Konferensi Jenewa membuat keputusan. 1. Mengakui kemerdekaan negara Kamboja, Laos, dan Vietnam. 2. Menyetujui wilayah Vietnam, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. 3. Segera diadakan pemilu pada Juli 1956 untuk menyatukan Vietnam di bawah penguasaan internasional. Wilayah Vietnam Utara bernama Republik Demokrasi Vietnam dan Vietnam Selatan bernama Republik Vietnam. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Ada teori domino yang mengatakan satu daerah dikuasai komunis, maka daerah sekitarnya akan terpengaruh komunis. Usaha yang dilakukan Amerika dalam Perang Vietnam yang pertama, menempatkan pasukannya sejumlah 460.000 di Vietnam Selatan. 2. Melatih pasukan Vietnam Selatan. 3. Mempersenjatai pasukan Vietnam Selatan. Penyebab kegagalan Amerika dalam Perang Vietnam yang pertama, pasukan Vietnam Utara lebih menguasai medan. Yang kedua, kondisi Vietnam Selatan yang terjadi perpecahan. Ketiga, keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam tidak disetujui rakyat Amerika. Yang keempat, Vietnam Utara dibantu Cina dan Uni Soviet. Perjanjian Damai Paris disepakati pada Januari 1973. Amerika Serikat berjanji mengakhiri keterlibatan militer di Vietnam. Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger memutuskan menarik Amerika Serikat. 30 April 1975, Presiden Vietnam Selatan Duong Van Minh yang baru dilantik pada 28 April 1975 menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Vietnam. Untuk merayakan kemenangan, Viet Cong mengubah nama Saigon, ibu kota Vietnam Selatan, menjadi Ho Chi Minh. Sebenarnya perang Vietnam ini dilatar belakangi Ho Chi Minh, pemimpin Vietnam Utara yang menginginkan bersatunya Vietnam dan mengirim pasukan Viet Minh menyusup ke selatan, didukung Uni Soviet dan Cina. Apartheid di Afrika Selatan. Gejala pelaksanaan politik apartheid ditandai dengan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah Inggris yang bekerja sama dengan kaum Boer. Peraturan-peraturan di antaranya, yang pertama, Native Land Act adalah undang-undang kepemilikan tanah yang melarang orang kulit hitam untuk membeli tanah di luar daerah yang telah disediakan untuk mereka. Yang kedua, Population Act, yaitu undang-undang pendaftaran penduduk yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, Immoralitas Act, yaitu undang-undang perkawinan yang melarang perkawinan campur antara orang kulit putih dan hitam. Dan yang terakhir ada Bantu Authorities Act, yaitu undang-undang penghapusan DPR pribumi atau kulit hitam. Pelaksanaan politik apartheid. Pencetus yaitu PM Daniel Francois Malan. Politik apartheid adalah pengembangan ras yang terpisah atau segregasi ras. Politik ini membedakan derajat manusia berdasarkan warna kulit. Penduduk Afrika Selatan dibagi 4 kelompok, yang pertama kulit putih, yang kedua kulit hitam, yang ketiga kulit berwarna, dan yang terakhir kulit Asia. Tokoh penentang politik apartheid diantaranya yang pertama Nelson Mandela selaku pemimpin Afrika National Congress ANC, yang kedua Uskup Agung Desmond Tutu, yang ketiga Raja Julu, dan yang terakhir Winnie Mandela. Pada masa pemerintahan FM de Klerk pada 1989 sampai 1994 mulai bersifat moderat. Pada 11 Februari 1990 membebaskan Nelson Mandela
dan pada tahun 1991 menghapus Undang-Undang Kepemilikan Tanah, Undang-Undang Daerah Pemukiman, Undang-Undang Pendaftaran Penduduk. Juni 1991 menghapus politik apartheid dan melaksanakan pemilu pada 26 sampai 29 April 1994 yang dimenangkan ANC. Hasil pemilu yaitu menetapkan Nelson Mandela menjadi Presiden Afrika Selatan, F.W. de Klerk sebagai Wapres kulit putih, Thabo Mbeki sebagai Wapres kulit hitam. C. Runtuhnya USSR, United of Soviet Socialist Republic. Sejarah berdirinya karena adanya revolusi Bolshevik yang menentang Tsar Nicholas II pada Oktober 1917. Revolusi dipimpin Vladimir Lenin. Pada 13 Desember 1922, Lenin membentuk Uni Republik Sosialis Soviet yang terdiri dari 15 negara. Uni Soviet menganut sistem politik komunis. Pada 1924, Joseph Stalin menggantikan Lenin. Uni Soviet menjadi salah satu pemenang Perang Dunia II 1939 sampai 1945. Ada beberapa penyebab runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama, paham komunisme yang sentralistis tidak mampu membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Yang kedua, ada sistem pemerintahan di kantor melahirkan gerakan pro-demokrasi. Yang ketiga, pembentukan Uni Soviet dilakukan secara paksa. Yang keempat, ekonomi semakin memburuk. Yang kelima, melemahnya dominasi militer. Dampak dari runtuhnya Uni Soviet, yang pertama berakhirnya Perang Dingin, yang kedua munculnya negara baru bekas Uni Soviet, yang ketiga runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur, dan yang terakhir Amerika tampil sebagai negara adidaya. D. Runtuhnya Jerman Timur. Terpecahnya Jerman. Pada Perang Dunia II, Jerman tergabung dalam blok sentral yang mengalami kekalahan dari blok sekutu. Jerman dikuasai 4 negara sekutu dibagi 2, Jerman Timur dan Barat. Jerman Timur 1 zona dikuasai Uni Soviet, Jerman Barat 3 zona dikuasai Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Jerman setelah Perjanjian Potsdam. Pada September 1949 terbentuk RFJ, Republik Federasi Jerman. Jerman Barat beribu kota di Bonn, bergabung dalam NATO. Oktober 1949, RDC, Republik Demokrasi Jerman atau Jerman Timur di Berlin bergabung dalam Pakta Warsawa. Berlin Timur dan Barat. Tembok Berlin dibangun pada 13 Agustus 1961. Faktor pendorong bersatunya Jerman antara lain yang pertama, keinginan rakyat Jerman bersatu. Yang kedua, Jerman Barat secara ekonomi lebih maju dibandingkan Timur. Yang ketiga, reformasi Uni Soviet yang dikeluarkan Mikhail Gorbachev pada 1985. Banyak orang Jerman Timur yang melarikan diri untuk berpindah ke Jerman Barat. Bersatunya Jerman. Pada 9 November 1989, tembok Berlin diruntuhkan. Pada 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Timur kembali bersatu dalam RFJ. Pada 2 Desember 1990, diadakan pemilu Jerman. Helmut Kohl terpilih menjadi kanselir Jerman atau pemimpin Jerman pada 1990 sampai 1998. Deutsche Mark sebagai mata uang Jerman. Konflik Yugoslavia. Sejarah berdirinya Yugoslavia dimulai dari adanya usaha bangsa Slavia yang ingin melepaskan diri dari penjajahan Turki dan Austria-Hongaria. Pada 14 Januari 1945 dibentuk RFY, Republik Federasi yang dipimpin Joseph Broz Tito. Yugoslavia terdiri dari Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Macedonia, Kosova, Vojvodina yang merupakan daerah otonomi. Yugoslavia pada masa Joseph Broz Tito.
Joseph Broz Tito memimpin rakyat Yugoslavia melawan Nazi Jerman dan menggulingkan kerajaan Yugoslavia. Tito menyatukan Yugoslavia yang multi-etnis. Yugoslavia menjadi negara sosialis dan mempelopori berdirinya GNB pada 1961. Perang Yugoslavia. Latar belakang konflik ini karena adanya keinginan bangsa Serbia mendominasi politik di seluruh Yugoslavia dan adanya isu-isu primordialisme, sentimen etnis. Upaya perdamaian di bekas Yugoslavia. PBB menjatuhkan embargo internasional terhadap Yugoslavia serta menyerukan gencatan senjata. Desakan dari negara G7 terhadap Serbia. PBB mengirimkan pasukan perdamaian bagi Bosnia, yaitu United Nations Protection Forces UNPR/OFOR. Indonesia turut serta dengan mengirim pasukan Garuda 14, kemudian diganti pasukan NATO yaitu IFOR. Dilakukan perundingan damai Dayton. F. Konflik Cekoslowakia. Cekoslowakia merupakan gabungan dua negara yakni Ceko dan Slowakia dengan ibu kota di Praha. Terbentuk pada 14 November 1918 yang awalnya termasuk wilayah kekuasaan Austria-Hongaria. Pada Perang Dunia II, Cekoslowakia dikuasai oleh Jerman. Pada saat Perang Dingin, Cekoslowakia tergabung dalam Pakta Warsawa. Revolusi Bludru. Runtuhnya Uni Soviet membawa pengaruh bagi Cekoslowakia. Pada 17 November sampai 29 Desember 1989 terjadi Revolusi Bludru. Disebut juga Revolusi Velvet atas pemikiran Václav Havel. Terjadi demonstrasi terhadap pemerintahan komunis. Václav Havel kemudian terpilih menjadi presiden Cekoslowakia pada 1990. Perpecahan Ceko dan Slowakia dilakukan secara damai. Penyebabnya yang pertama, perbedaan kultur kaum Ceko dan Slowakia. Yang kedua, perbedaan agama Ceko yang Protestan dengan Slowakia yang Katolik. Yang ketiga, pembangunan di Slowakia yang agak tertinggal. Slowakia dianggap beban bagi Ceko dan terjadi kesepakatan untuk berpisah. Yang keempat, 1 Januari 1993 resmi berpisah. Yang kelima, Ceko beribu kota di Praha, yang presidennya Václav Havel, dan Slowakia beribu kota di Bratislava yang presidennya Mikhail Kovács. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.